warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para perempuan istimewa Indonesia. Hari ini kita sangat bersyukur karena tepatnya hari lahirnya figur Indonesia yaitu Ibu Kartini. Tidaklah berlebihan kalau kami dari Komisi Informasi Pusat, saya sebagai komisioner bidang sosialisasi dan edukasi memaknai secara khusus hari lahirnya Kartini. Bagi saya, figur Kartini adalah suatu figur yang tidak bisa dikatakan tidak istimewa karena dengan semangat Kartini, hari ini kami memperoleh akses informasi bagi perempuan Indonesia. Saya dalam hal ini menyatakan bahwa perempuan Indonesia juga dapat memanfaatkan akses informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, di mana perempuan Indonesia dapat memanfaatkan akses informasi untuk kepentingan keluarganya dalam hal pendidikan, dalam hal untuk kesempatan kerja, bahkan dalam hal untuk pengembangan kompetensi dirinya. Kompetensi diri bisa dikembangkan melalui hasil karya. Perempuan Indonesia juga bisa memberikan nilai tambah bagi para pekerja yang mendukung usahanya. Hari ini saya didampingi dengan dua perempuan Indonesia yang istimewa. Di samping kiri kanan saya telah hadir perempuan Indonesia istimewa. Di sebelah kanan saya ada Ibu Mbak Rosi ya. Selamat pagi Mbak Rosi. Selamat pagi Mbak Lilis. Selamat pagi. Kami dari Komisi Informasi Pusat mengapresiasi kehadiran Mbak Rosi dan Mbak Lilis untuk memberikan sharing terkait dengan makna Hari Kartini. Mbak Rosi, Mbak Lilis, bisa nggak kira-kira memberikan sharing tentang apa sih makna dari hari kelahiran Kartini? Kalau bagi saya, Hari Kartini itu bukan hanya hari perayaan atau simbol hari ini, tapi adalah satu semangat untuk membangkitkan kembali rasa keberanian saya, terus kemudian juga rasa kepercayaan diri, keberhargaan diri. Kalau Mbak Lilis, saya manggilnya Mbak Lilis aja ya. Oke. Silakan Mbak Lilis. Ya, kalau bagi saya Kartini itu adalah suatu seorang profil yang sangat benar-benar menginspirasi wanita, terutama wanita Indonesia. Jadi kalau bagi saya pribadi, Kartini itu benar-benar menyemangati saya untuk selalu berkarya dan tidak memandang umur, sampai kapanpun kita harus tetap berkarya dari segala bidang kita. Hasil akses informasi ada nggak mendukung usahanya Mbak Lilis? Sebagai seorang tenaga kesehatan, tentunya kami harus memiliki yang namanya STR, surat registrasi ya, tanda registrasi sebagai tenaga kesehatan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Dan semuanya ini kami dapatkan informasi secara terbuka. Dan pada saat ini semua informasi harus serba transparan ya. Jadi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kalau di kami ini Nakes dan Namet, harus mengetahui apa saja sih yang dibutuhkan oleh seorang Nakes dan Namet. Dan ini tentunya sekarang ini sudah dijembatani oleh yang namanya Komisioner Informasi Pusat ya Bu ya. Apa sih makna akses informasi terkait dengan dukungan usahanya Mbak Rosi? Ini dulu pernah kegiatan di luar negeri, silakan. Ini penting sekali Ibu informasi, karena dengan mengetahui informasi mengenai perizinan, legalitas, saya jadi melangkah lebih tenang ketika saya sudah memenuhi perizinan, legalitas gitu, dan kemudian itu juga membuat jadi lebih terbuka informasi dan sampai manfaatnya ya, salah satu manfaatnya yang saya rasakan adalah ketika pandemi kemarin, di mana untuk pebisnis fashion terus pandemi itu kan stuck gitu ya Ibu, tapi dengan adanya informasi yang saya peroleh melalui asosiasi juga melalui pusat informasi, jadi saya tahu dan diundang untuk mengikuti
mengikuti acara internasional Global Talents Digital oleh Mercedes-Benz Fashion Week yang menyelenggarakan Rusia. Jadi saya terpilih dari 100 fashion designer dunia untuk menyuarakan sustainable fashion. Kami show secara daring bergantian ditonton oleh seluruh dunia. Jadi menghibur pada saat pandemi gitu Ibu. Nah, itu salah satu manfaat informasi yang saya peroleh. Betul. Baik, sahabat informasi, pada dasarnya memang akses informasi itu ketika dimanfaatkan sangat memberikan nilai tambah. Meski kadangkala keterbatasan waktu, keterbatasan kondisi. Saya sendiri sebagai komisioner pada dasarnya memperoleh informasi sebagai komisioner itu secara transparan. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, dan saya mengikuti seleksi pada saat saya menjelang purna bakti dari salah satu BUMN. Terima kasih kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komdigi, yang membuka ruang kepada para perempuan Indonesia untuk bisa menjadi memberikan nilai tambah kepada lingkungannya dalam hal keterbukaan informasi. Tantangan bagi saya tentunya ketika berhadapan dengan masyarakat, perlunya edukasi bagaimana akses informasi diperoleh dengan sama, ya, tidak ada perbedaan lokasi, tidak ada perbedaan pendidikan, semua punya hak yang sama. Hal ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian bagi kita semua masyarakat, ketika tentunya pada para ibu perempuan Indonesia harus bijak memilah dan memilih kepada keluarga kita mana yang tepat untuk informasi yang kita berikan kepada keluarga. Sekarang saya ingin tanya juga kepada Mbak Rosi, dalam menyelenggarakan usahanya saat ini, ada nggak tantangan terkait dengan akses informasi? Tantangannya ketika saya gitu ya Ibu memulai bisnis di awal, sebetulnya kita yang harus aktif mencari informasi kan. Tantangannya kadang-kadang informasi yang diakses itu tidak mudah gitu. Jadi mungkin dibutuhkan informasi yang lebih sederhana dan bisa diakses oleh kami semua. Kayak misalnya ada pelatihan apa saja yang bisa diikuti gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Jadi tantangannya kadang-kadang informasi belum sampai dan belum menyeluruh. Dengan adanya keterbukaan informasi, maka seluruh masyarakat yang berminat untuk menjadi nakes maupun namet akan dengan mudah mendapatkan informasi baik secara offline ataupun online, ya. Ada pesan khusus dengan perempuan-perempuan Indonesia terkait dengan memaknai hari lahirnya Kartini dan terkait dengan keterbukaan informasi? Oke. Pesan saya sebagai seorang wanita, khususnya wanita Indonesia, kita tetap harus selalu berkarya, harus semangat, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saya kan cuma seorang ibu rumah tangga atau seorang hanya lulusan apa aja, tapi tetap karena semua itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Perempuan Indonesia, kita tidak ada kata berhenti untuk berkarya, kata berhenti untuk menggali ilmu, mencari akses informasi. Ibu Rosi, ada pesan khusus dengan perempuan Indonesia? Perempuan Indonesia dimanapun Anda berada, yang belum memulai sesuatu ataupun baru mulai, langkah yang Anda ambil adalah suatu keputusan yang sangat mulia dan bisa berdampak buat banyak orang. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu, karena hal kecil yang Anda lakukan itu bisa bermanfaat sekali buat orang lain. Dan jangan pernah berhenti untuk belajar, berani memulai sesuatu, dan teruslah mencari informasi sebanyak-banyaknya, diperkaya akan ilmu, karena ketika kita memiliki banyak sekali informasi, kita tidak pernah tahu bahwa kita bisa luar biasa jauh dari apa yang kita bayangkan. Itu aja Ibu. Baik, perempuan Indonesia, demikian hari ini sharing kami memaknai Hari Kartini. Dengan kata lain, jangan pernah berhenti untuk berkarya, jangan pernah berhenti untuk semangat mencari akses informasi, karena kita tidak tahu akses informasi sekecil apapun itu mempunyai makna khusus. Selamat Hari Kartini untuk perempuan istimewa Indonesia.